Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Unit Time. Untuk pembahasan kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara impor file CSV ke e-form untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Penasaran? Yuk langsung saja kita check it out. Yang pertama, ketika Anda ingin impor daftar harta ke e-form, maka yang pertama Anda copy terlebih dahulu file CSV data daftar hartanya. Kalau sudah di copy, di paste, kemudian Anda rename ya. Pastenya boleh di tempat yang sama atau boleh di tempat yang berbeda ya. Jadi diubah namanya supaya tahu mana master daftar harta, mana yang akan Anda gunakan untuk impor ke e-form. Kalau sudah, kita klik daftar hartanya. Kemudian akan kita mulai edit ya. Di sini ada kode harta, nama barang, kemudian tahun perolehan, harga perolehan, ya, keterangannya. Ya, ini sudah ada contohnya. Kita coba buat di baris yang kedua. Ini tahun perolehannya kita ubah tahun 2020 ya. Maksudnya untuk uang tunai itu adalah saldo terakhir kita di tahun tersebut. Jadi kalau kita mau melaporkan di SPT 2020, maka saldo uang tunai tabungan yaitu harus di tahun 2020, bukan tahun 2017. Berarti kan uang tunai kita yang tahun sebelumnya dong kalau gitu. Selanjutnya contohnya saya akan membuat daftar harta yaitu mobil, kodenya 043 sudah. Kemudian nama hartanya yaitu mobil apa bisa Anda jelaskan ya. Saya gunakan mobil Fortuner. Tahun perolehannya saya buat tahun 2019. Harganya ini perkiraan aja ya, 250 juta. Keterangan bisa milik pribadi. Keterangan tidak harus milik pribadi, bisa menjelaskan plat nomornya. Kalau misalkan tanah, mungkin sertifikatnya nomor berapa, kayak gitu ya. Kalau sudah, Anda bisa save atau close, kemudian klik save gitu ya. Selanjutnya, klik save lagi. Apakah Anda ingin mengganti file yang sudah ada, maka Anda klik OK. Jadi harus ditutup dulu, baru bisa Anda import ke e-form. Ya, ini e-formnya. Kalau sudah, Anda bisa klik impor data. Ya, itu sebelumnya sudah ada daftar harta terkait tabungan. Kalau mau menambahkan, klik impor data, kemudian pilih daftar harta budi tadi. Nah, ketika ada informasi yang salah di CSV-nya, maka ada pemberitahuan ya. Di sini kode hartanya tertulis 1143, harus termuat 043. Maka dari itu kita edit terlebih dahulu supaya benar. Supaya kosongnya muncul, maka kita beri tanda petik 011. Tanda petik 043 supaya ketika masuk di e-form dia akan muncul ya, tetap akan muncul angka kosongnya. Ya, kemudian untuk harga perolehan itu tidak boleh pakai titik gitu ya. Jadi harus menggunakan number atau general pun juga boleh. Yang penting tidak ada tanda titiknya di nominal tersebut. Misalkan 250 juta, 250.00.00, jangan ya, Anda harus ubah menjadi tanpa ada titik. Kalau sudah, di save lagi CSV-nya, kemudian Anda buka ya, e-form lagi, kemudian import data, Anda ulangi dengan langkah yang sama, akhirnya akan muncul dengan benar, yaitu seperti ini. Selanjutnya kalau mau impor bukti potong, nah biasanya ada seseorang, karyawan ataupun ya perusahaan swasta gitu ya, PNS, biasanya dia akan mempunyai bukti potong yang banyak sekali.
Ketika bukti potongnya banyak, maka Anda akan kesulitan impor bukti potong ke dalam e-form. Maka lebih mudahnya menggunakan file CSV. Langkahnya sama ya seperti yang tadi. Anda harus copy dulu file CSV masternya. Kemudian kalau sudah di copy, Anda rename dan baru buka CSV-nya. Kemudian yang pertama ada nomor, ada NP, ada nama pemotong atau nama perusahaan pemberi kerja, ada juga NPWP pemotong, ada nomor bukti potong, selanjutnya ada tanggal, ada jenis pajak, dan ada jumlah pajaknya. Untuk menuliskan NPWP, ya di sini contohnya sudah ada PT ABC, NPWP-nya sudah tertera di situ. Untuk NPWP, Anda awali dengan tanda petik gitu ya. Kemudian supaya ketika ada 0 di depan NPWP tetap akan muncul ya, tetap akan tampil di NPWP tersebut. Jadi tuliskan tanda petik 0 ya. Kemudian tidak usah tanda hubung titik strip gitu ya. Jadi cukup angka saja, tanda petik, kemudian urutan angkanya Anda tulis seperti biasa. Nah, kalau di CSV ini sama seperti Excel cara pengoperasiannya ya. Jadi Anda tinggal copy ke bawah ketika nama perusahaannya sama, NPWP-nya sama gitu ya. Anda tinggal tarik ke bawah untuk mengcopy. Jadi lebih mudah. Ya, untuk menulis NPWP-nya tadi ya tanda petik angka tanpa ada tanda hubung ataupun titik. Kemudian untuk menuliskan jumlah PPh-nya juga sama, tidak usah tanda titik. Jadi ya tidak usah tanda titik untuk menuliskan nominal jumlah pajaknya. Ketika ada data yang sama, tinggal tarik ke bawah saja nama pemotongnya, NPWP-nya, tanggalnya tinggal diedit begitu ya. Kalau sudah, klik close, kemudian jangan lupa klik save ya. Apakah Anda ingin mengganti file yang sebelumnya? Oke, gitu ya. Jadi akan digantikan dengan file yang baru. Kalau sudah, klik import. Oke, jadi Anda bisa menuju formulir 1770 Romawi 2 untuk impor bukti potongnya. Kemudian kalau sudah, klik impor data. Ya, tujukan kepada daftar bukti potong miliknya Budi. Klik OK, dan nanti langsung muncul gitu ya yang sudah Anda buatkan di file CSV. Jadi lebih mudah, tidak usah harus tulis satu persatu. Jadi cukup copy ke bawah dengan cara ditarik di file CSV-nya. Oke, sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.